dalam sebuah komputer, jika tidak ada kita sebagai manusia atau sebagai pengguna, dia bisa berjalan nggak? Tidak ya, tentu harus ada kita. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang sistem komputer, yaitu tentang antarmuka, perangkat input dan perangkat output. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu anak-anak ibu nantinya bisa memahami apa itu antarmuka, apa itu perangkat input, dan juga apa itu perangkat output. Nah, serta anak-anak ibu juga bisa menjelaskan atau memahami apa itu bagian-bagian atau jenis-jenis dari antarmuka, serta contoh-contoh dari perangkat input dan juga perangkat output ini. Paham? Bisa nanti ya? Yang kedua yaitu tentang antarmuka, perangkat input dan juga perangkat output. Nah, siapa yang tahu apa itu antarmuka, perangkat input dan perangkat output? Tunjuk tangan. Itu apa? Antarmuka. Nah, kalau perangkat input ini apa? Siapa? Tunjuk tangan. Marvel, apa perangkat input? Perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan perizinan dan data yang akan diproses oleh program atau komputer. Nah, perangkat output apa? Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Nah, betul
sekali. Nah, jadi antarmuka atau interface adalah konsep bagaimana komputer dan manusia saling berinteraksi. Nah, sedangkan di perangkat input adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer. Nah, sedangkan perangkat output yaitu perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Nah, jadi di perangkat input ini kita memasukkan perintah dan kemudian perintah itu dimasukkan atau diproses, itu yang disebut dengan perangkat input. Nah, sedangkan perangkat output, nah perintah-perintah yang kita masukkan di perangkat input tadi kan sudah diproses tuh di komputer. Nah, jadi nantinya akan ditampilkan yang kita proses tersebut oleh komputer. Nah, di perangkat output ini nantinya bisa menghasilkan suara, gambar, teks, dan yang lain-lainnya. Nah, seperti biasa, selanjutnya tugas kita atau anak-anak ibu yaitu belajar kelompok, yang mana nantinya akan ibu bagi menjadi 6 kelompok. Ada kelompok antarmuka, kelompok perangkat input, dan kelompok perangkat output. Apa tugasnya, Bu? Tugasnya yaitu anak-anak ibu mencari jenis-jenis contoh-contoh dari perangkat input, perangkat output, dan juga antarmuka ini. Paham? Paham. Oke, untuk pembagian kelompoknya, ibu ada kertas Word. Jadi nanti yang mendapatkan nomor sama, jadi dia dan juga jenis-jenisnya, apa itu antarmuka dan juga jenis-jenisnya kalian pahami. Nanti di antara kalian akan ada yang tampil ke depan, yang kelompok yang tertentu. Selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 5. Siapa? Kalian membahas tentang perangkat input. Apa itu perangkat input dan juga contoh-contoh dari perangkat input. Paham? Paham. Selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 6. Kalian membahas tentang perangkat output. Nah, jadi kalian yang memiliki atau yang mendapatkan kelompok yang sama, jika ada materi yang tidak paham, kalian boleh berdiskusi. Paham?
melalui karakter teks dari memberikan perintah atau instruksi. Kemudian komputer akan menampilkan hasil perintah menggunakan karakter teks juga. Nah, ini contohnya. Jadi kita selaku pengguna memasukkan teks-teks tersebut. Nah, nantinya komputer akan memproses dan akan menampilkannya sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Paham? Paham. Selanjutnya, jadi di karakter user interface ini dia yaitu memiliki karakter berupa teks. Nah, kemudian yang kedua jenisnya yaitu ada graphic user interface. Nah, ini dia merupakan dibuat untuk apa tadi? Untuk menghilangkan kelemahan dari jenis sebelumnya, yaitu apa? Sui. Nah, adalah antarmuka yang memiliki tampilan berupa grafis. Perintah tersebut berupa icon bar, navigasi, gambar, tombol, dan lain sebagainya. Nah, pengguna akan semakin nyaman berhadapan dengan antarmuka GUI. Pengguna tidak perlu menghafal perintah seperti yang dilakukan oleh Sui. Nah, ini sistem operasi sekarang banyak sekali, yaitu umumnya menggunakan antarmuka GUI ini. Paham? Di sini dia sudah tidak lagi memasukkan teks, dia sudah memiliki tampilannya kalau yang ini. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, selanjutnya bahasa natural. Nah, bahasa natural sebagai antarmuka mempunyai pengertian bahwa manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara berbicara. Nah, antarmuka bahasa natural ini memberikan banyak kemudahan kepada pengguna karena pengguna tidak perlu duduk dan fokus pada layar ketika dia memasukkan perintah-perintah. Nah, di sini jadi kalau yang lain itu kita duduk di komputer, kalau yang ini tidak, kita bisa sambil makan atau sambil apapun, sambil bekerja yang lain, kita bisa menggunakan antarmuka ini di bahasa natural. Nah, selanjutnya yaitu ada antarmuka menu driven, di mana antarmuka jenis ini menggunakan rangkaian menu yang dapat dipilih oleh pengguna dengan cara menekan tombol yang tersedia atau layar yang dapat disentuh. Umumnya hanya digunakan untuk komputer dengan tujuan penggunaan tertentu saja. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada mobile user interface, adalah antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile. Tahu jenis layar touchscreen itu apa? Touchscreen itu layar sentuh seperti iPad, apalagi handphone. Nah, itu yang bisa disentuh, layar yang bisa disentuh. Nah, berbeda dengan layar monitor komputer, antarmuka jenis ini sangatlah terbatas dari segi ukuran. Nah, untuk itu akan menjadi pertimbangan utama ketika akan meriset antarmuka jenis ini. Nah, selesai di antarmuka, di materi antarmuka. Di sini ada yang ingin bertanya? Apa? Iya. Di sini ini contohnya teks. Ada di sini program nanti, misalnya kamu mau ngapain, kirim kawan-kawan kalian sudah membahas tentang
Iya. Ini enggak gayanya. Nah, selanjutnya materi kita tentang joystick dan juga joystick pad. Untuk orang IPS. Mana yang joystick, mana yang joypad? Yang joystick itu yang tinggi, yang joypad itu yang di bawah itu yang bisa kecil itu. Joystick itu jangan dulu. Salah Bu. Kalau yang joystick kan, oh joypad itu joystick. Enam PS. Nah, jadi joystick atau joypad ini biasanya kita gunakan di saat melakukan main game. Nah, joystick atau joypad adalah alat komputer yang berbentuk tuas atau tongkat dan dapat digerakkan ke segala arah. Alat yang digunakan untuk para pecinta game agar permainan terasa lebih puas dan maksimal. Betul? Kalian yang main game mungkin sudah biasa menggunakan joystick atau selanjutnya yaitu mikrofon. Ini mikrofon atau apa ini udah biasa kalian lihat seperti pas di upacara kultum biasanya kita gunakan ya. Apa itu mikrofon? Mikrofon yang berangkat komputer digunakan untuk memberi info berupa suara tentang komputer. Baik, sampai Mikrofon ini yaitu alat yang digunakan untuk mengeluarkan suara kita atau memperbesar suara kita. Selanjutnya